Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis kami, yaitu tentang penyelesaian sengketa perbatasan yang ditinjau melalui implementasi Border Crossing Agreement antara Indonesia Filipina. Studi kasus Pulau Miangas, Sulawesi Utara. Penghormatan kami kepada Ibu Dr. Mala Hayati SHLLM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Laut Internasional. Selanjutnya kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri bernama Rauzatul Jannah dengan NIM 1905152. Selanjutnya rekan saya Zuriyatina dengan NIM 1905145 dan yang terakhir Muhammad Khairul Ikhwan dengan NIM 1905179. Sebelum memasuki ke penjelasan yang lebih luas, di sini kami telah menyiapkan skema presentasi di mana yang pertama yaitu tentang letak Pulau Miangas, yang kedua tentang pentingnya Pulau Miangas, yang ketiga kronologi sengketa, yang keempat pertimbangan Mahkamah Internasional, yang kelima hasil putusan Mahkamah Internasional, dan yang terakhir adanya analisis. Untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang letak Pulau Miangas, di mana Pulau Miangas merupakan kepulauan yang mempunyai letak geografis di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaut, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dengan luas 3,15 km persegi atau 210 hektar dan berada pada koordinat 5 derajat 34 menit 2 detik utara sampai 126 derajat 34 menit 54 detik timur atau 5 derajat 33 menit 57 detik utara sampai 126 derajat 35 menit 29 detik timur. Miangas adalah pulau terluar Indonesia yang terletak dekat perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Untuk menjangkau Pulau Miangas, jarak yang ditempuh dari kota Bitung adalah mencapai 493 km dan menempuh perjalanan laut kurang lebih 2,5 jam dan melanjutkan perjalanan ke Pulau Tahuna yaitu kurang lebih sekitar 1 jam. Dari Pulau Tahuna, perjalanan dilakukan dengan menggunakan kapal perintis yang singgah setiap 2 minggu. Perjalanan dengan kapal perintis ke Pulau Miangas membutuhkan waktu sekitar 14 jam. Sedangkan jarak antara Pulau Miangas dengan Pulau Mindanao, Filipina hanya 77 km. Dari aspek waktu tempuh pun hanya membutuhkan 30 menit menggunakan speedboat dari Filipina menuju Miangas. Untuk selanjutnya yaitu tentang pentingnya Pulau Miangas. Pentingnya Pulau Miangas bagi negara kepulauan seperti Indonesia, pulau-pulau di perbatasan memiliki peran yang sangat vital. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 pasal 47 ayat 1, di mana negara kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar pulau-pulau terluarnya. Dengan kata lain, pulau-pulau kecil ini turut menentukan batas-batas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika Pulau Miangas lepas, maka Indonesia akan kehilangan wilayah laut yang luas. Selain itu, Pulau Miangas juga menjadi catatan penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada zaman dahulu, pulau ini menjadi pertahanan orang-orang Talaut terhadap serangan kerajaan Sulu yang berbasis di Filipina. Dan di pulau ini juga berdiri monumen patung Santiago yang merupakan pejuang dari Talaut yang gigih melawan penjajahan Belanda. Selanjutnya, kronologi sengketa. Latar belakang terjadinya sengketa adalah klaim negara Filipina atas Pulau Miangas yang diindikasikan ingin memperluas wilayahnya, juga memanfaatkan kekayaan pulau tersebut sebelum menjadi daerah perbatasan. Dahulu, kawasan Pulau Miangas ini dikenal sebagai lintas niaga. Pertama, dengan rute pelayaran dari Cina melewati Filipina dan Sulu menuju pulau penghasil rempah-rempah di Maluku Utara akan melewati Nusa Utara. Kedua, untuk ke Maluku, jalur pelayaran pelaut dan
pedagang Melayu dari Malaka melalui Borneo Utara, Kepulauan Sulu, dan melintas di Laut Sulawesi. Pelaut Eropa paling banyak berlayar melalui jalur kedua tersebut, apalagi setelah Portugis menguasai Pulau Siau dan Spanyol menduduki Filipina. Di kawasan ini, bahan mentah berupa kacang-kacang, kopra, minyak kelapa, pala, dan cengkeh, serta hasil laut menjadi komoditi utama untuk dibawa ke Eropa. Kepulauan Shanghai dan laut secara bergantian dikuasai Portugis dan Spanyol. Spanyol cukup kuat karena telah menduduki Filipina. Fokus rebutan Portugis, Spanyol, dan VOC adalah Maluku Utara, serta adanya perbedaan pendapat tentang batas negara Indonesia dan Filipina berkaitan dengan Pulau Miangas yang secara posisi geografisnya berkedudukan lebih dekat dengan negara Filipina. Sengketa perebutan Pulau Miangas antara Indonesia dengan Filipina telah ada sejak tahun 1979, akan tetapi perebutan wilayah Pulau Miangas sudah ada sejak dahulu sebelum adanya Indonesia dan Filipina. Kepemilikan Pulau Miangas oleh Indonesia berdasarkan perundingan antara Amerika Serikat dengan Hindia Belanda di atas kapal Grand Prix pada tanggal 4 April 1928 yang menghasilkan keputusan arbiter internasional yang bernama Dr. Max Hubbard yang memutuskan Pulau Miangas masuk ke wilayah Hindia Belanda karena persamaan budaya dengan masyarakat laut. Semakin dipertegas dengan diresmikannya tugu perbatasan antara Indonesia dengan Filipina pada tahun 1955, di mana Miangas berada di wilayah Indonesia. Namun, Pulau Miangas dan Pulau Manoreh berdasarkan peta Spanyol 300 tahun lalu dan Traktat Paris pada tahun 1989 merupakan wilayah Filipina. Pernyataan Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Davao City, Filipina yang mewujudkan bahwa Pulau Miangas dan Pulau Manoreh berdasarkan peta Spanyol 300 tahun yang lalu merupakan wilayah Filipina. Bahkan masalah ini dengan undang-undang pemerintah Filipina yang baru, kedua pulau ini telah masuk ke dalam peta pariwisata Filipina. Pemerintah Filipina mengakui Pulau Miangas sebagai miliknya berdasarkan Traktat Paris pada tahun 1989. Traktat Paris tersebut memuat batas-batas demarkasi Amerika Serikat setelah menang perang atas Spanyol yang menjajah Filipina hingga ke Miangas. Traktat tersebut sudah dikomunikasikan oleh Amerika Serikat ke pemerintah Hindia Belanda, tetapi tidak ada reservasi formal yang diajukan pemerintah Hindia Belanda terhadap traktat itu, sehingga kasus ini kembali mencuat pada tahun 2002. Selanjutnya, pertimbangan Mahkamah Internasional. Sengketa Pulau Miangas ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional. Dalam konteks yang pertama, dasar pertimbangan Mahkamah Internasional dalam memutuskan sengketa Pulau Miangas tidak berbeda jauh dengan pertimbangan yang mendasari keputusannya dalam sengketa Sipadan dan Ligitan, yakni penguasaan de facto oleh suatu negara atau effective occupation, di mana adanya penguasaan nyata dari kerajaan talaut atas Pulau Miangas di masa lampau, serta faktor kesamaan tradisi dan serta asal-usul penduduk Pulau Miangas dengan penduduk kerajaan talaut pada umumnya, atau bisa dibilang dari aspek sosiokultural, masyarakat Miangas lebih dikenal sebagai orang talaut. Walaupun dalam masalah ekonomi, masyarakat Miangas lebih dekat dengan Filipina. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia, Miangas adalah salah satu patokan penentu batas perairan Indonesia. Dengan demikian, dari aspek hukum Indonesia, status Pulau Miangas sudah sangat jelas. Kedua, Miangas memang hanya sebuah pulau kecil di tepian Samudra Pasifik dan merupakan salah satu pulau yang langsung berhadapan dengan negara tetangga, yaitu Filipina. Dan secara geografis, Pulau Miangas lebih dekat ke Filipina. Karena letak geografis tersebut, maka hubungan ekonominya lebih dekat ke Filipina daripada Indonesia. Dan sebaliknya, masyarakat Miangas juga menjual hasil buminya ke negara Filipina. Namun, dalam aspek budaya, masyarakat Miangas lebih dekat ke Indonesia karena faktor sejarah kerajaan masa lampau dan penguasaan efektif Indonesia terhadap Pulau Miangas
telah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda. Bahkan, Pulau Miangas menjadi petunjuk batas wilayah Kerajaan Talaut yang mencakup wilayah dari Miangas hingga Napambalu. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang hasil putusan Mahkamah Internasional. Keputusan Mahkamah Internasional tentang Pulau Miangas menjadi salah satu jurisprudensi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan pulau-pulau di perbatasan. Bersyukurnya sengketa ini dimenangkan Indonesia, dalam hal ini Kerajaan Kepulauan Talaut. Dan karenanya, status Miangas sebagai bagian dari wilayah RI telah final diakui masyarakat internasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Oleh karena semua alasan di atas, maka Indonesia lah yang berhak dan mempunyai kedaulatan penuh atas Pulau Miangas. Sengketa Pulau Miangas ini terjadi antara negara dengan negara, yaitu Indonesia dengan Filipina, yang berarti kasus ini benar kasus laut internasional yang merupakan hukum internasional publik. Terjadinya sengketa ini secara tersirat memberikan teguran terhadap pemerintah Indonesia untuk perlu lebih memperhatikan pulau-pulau terluar Indonesia, karena sangat berpotensi terjadinya perebutan wilayah kembali dengan negara lain yang berbatasan langsung. Ini menunjukkan adanya kelemahan Indonesia dalam mengelola daerah batas-batas maritim, sehingga negara tetangga memanfaatkannya kelemahan tersebut untuk merebut wilayah Indonesia dan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari kelalaian Indonesia. Adanya pelestarian budaya yang dilakukan oleh masyarakat pulau-pulau terluar, seperti salah satunya Pulau Miangas ini, mencerminkan betapa bangganya mereka menjadi bagian dari bangsa Indonesia, walaupun mereka tinggal di pulau yang menjadi pagar dan kurang mendapat perhatian. Yang harus kita lakukan dalam menjaga dan mempertahankan setiap jengkal wilayah kedaulatan Republik Indonesia dengan aktif dan efektif, bukan reaktif, di saat pihak ketiga mencoba merebutnya. Indonesia membutuhkan pertahanan yang besar, kuat, modern, dan profesional yang akan memperkokoh kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Hakikat pertahanan negara adalah integrasi usaha segenap bangsa Indonesia dalam menegakkan kedaulatan negara, melindungi keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan bangsa dari segala bentuk dan jenis ancaman yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Bersyukurnya dalam sengketa Miangas ini, Mahkamah Internasional memenangkan Indonesia dengan pertimbangan effective occupation dari sejarah Hindia Belanda. Walaupun Indonesia masih mengalami traumatik terhadap sengketa sebelumnya, yaitu kasus Legitan dan Sipadan. Dan setelah beberapa waktu sesudah diputuskannya sengketa ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa kebijakan dalam menjaga kedaulatan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia 15 Januari 2003, yaitu pengamanan dan peningkatan kehadiran pemerintah RI sebagai bentuk pengejawantahan kedaulatannya terhadap pulau-pulau terluar di perbatasan antar negara guna mewujudkan etikat sebagai pemilik kedaulatan yang sah dan untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi penduduk di daerah perbatasan. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil, pemerintah Indonesia dan Filipina menciptakan perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Filipina pada tahun 1975 yang merupakan perjanjian lintas batas perbatasan dengan tujuan untuk meminimalkan sengketa di daerah perbatasan Pulau Miangas dan mengatur lintas perbatasan dan perdagangan dalam hal itu. Dalam perjanjian itu, ada beberapa batasan dan ketentuan yang mengatur jumlah, jenis, dan harga barang pelintasan perbatasan yang tidak sesuai dengan situasi orang-orang yang berlaku dari generasi ke generasi. Ketentuan tersebut tidak efektif dalam pelaksanaannya karena rute yang harus diambil dalam ketentuan perjalanan lintas batas perbatasan lebih jauh dari rute tradisional yang sejauh ini diambil oleh penduduk di Pulau Miangas. Oleh karena itu, kegiatan perdagangan ilegal sering terjadi di daerah perbatasan Pulau Miangas. Karena jika dilakukan secara legal, tindakan tersebut melanggar peraturan perjanjian kawasan lintas batas atau biasa disebut Border Crossing Area Agreement. Sekian presentasi yang dapat kami paparkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.